Hai, ketemu lagi kita. Kalau diperhatikan, kalau dicermati, konten di Disapa Teman kesini kok malah kebanyakan bacot, omon-omon, cuap-cuap, speak up di depan kamera. Ya iyalah, orang baru masih suasana lebaran. Nanti ketika suasananya sudah kembali normal dan pulih seperti biasa, kita akan jalan-jalan, melakukan peliputan, lalu juga bertemu dengan orang-orang, publik, dan pasti kita membuat konten podcast sederhana, baik di on location ataupun di suatu tempat. Ya karena masih suasana lebaran. Jadi kalau nanti sudah kembali pulih seperti sedia kala dan kembali aktivitas berlanjut seperti pada semestinya, ya kita pasti membuat konten itu. Hari ini masih di rumah, jadi peluang kita membuat konten speak up, cuap-cuap depan kamera, iya masih terbuka lebar. Tema hari ini apa ya? Kalau mau buat reaction sudah kemarin, hari ini cerita pengalaman. Judul konten kali ini, setiap masa ada orang-orangnya dan setiap orang ada masa-masanya. Itu tuh. Jadi apa yang dimaknai dalam kata ini? Jadi begini ceritanya. Malam mingguan, jadi teman-teman yang jarak rumahnya sedikit jauh kita kunjungi karena menyambung tali silaturahim tadi. Kalau di Sulawesi istilahnya pesiar itu berkunjung. Jadi teman-teman yang belum sempat dikunjungi kita kunjungin, kita datangin, saling memaafkan karena suasana berlebaran, dan itu dianjurkan kan, kita saling mengunjungi. Nah malam mingguan kejadian, kita naik kendaraan, kita naik motor. Motornya awalnya biasa saja, BBM bensinnya masih, lalu kondisi motor juga bersahabat. Ya sudah, kita jalan. Ketika 1 kilometer perjalanan, dan suasananya jalan ramai, itu kejadian pukul 19 kalau nggak salah, habis maghrib. Jadi remnya tiba-tiba blong. Jadi kita menabrak buntut pick up, dan di dalam pick up itu banyak orang di sana. Entah mungkin ya itu tadi ya, dalam rangka lebaran silaturahmi berkunjung ke rumah-rumah keluarga. Jadi banyak pick up. Tiba-tiba mama pada berteriak, "Pong! Wow! Oh, astagfirullah, Allah Akbar, astagfirullah." Motor yang kita pakai nabrak buntut mobil pickup di depan, remnya blong. Akhirnya dengan segala macam apa yang ada di kepala, ya minta maaf sama emak-emak sama abang sopirnya. Untungnya tidak terjadi kecelakaan yang fatal ya. Kalau kondisi motor paling lecet spatbornya. Kalau mobilnya ya nggak apa-apa karena buntutnya itu kan ada ini penahan. Cuman ledakan, bunyinya yang nyaring. Bung. Demikian. Jadi kita mendapatkan ujian malam mingguan setelah lebaran. Alhamdulillahnya nggak ada sesuatu yang signifikan. Jadi mamanya juga memaafkan, ya sudah, saling memaafkan kembali sama abang-abang sopir juga. Yang disesalkan kenapa harus remnya blong. Niat kita keluar rumah itu untuk silaturahmi ke teman-teman di rumah-rumah saudara yang cukup jauh. Malah dapat naas di perjalanan. Itulah kadang-kadang ujian tanpa kita minta. Padahal waktu itu juga
kondisi dompet sudah sangat menipis dan kita berencana untuk singgah dan mampir di ATM menarik sedikit dana yang masih tertinggal di ATM. Malah dapat ujian. Ya itulah. Nah, jadi perjalanan dihentikan sampai di situ, motor dibalik ke rumah, pulang. Jadi sepanjang jalan kebetulan bengkel-bengkelnya sudah pada buka ya. Bengkel pertama, mampir, Mas, coba lihat ini, rem tangan motor ini sudah nggak fungsi. Nggak diceritakan kejadian yang barusan terjadi kalau kita nabrak bak belakang mobil pickup. Remnya belum. Wah, masnya datang, samperin, liatin. Oh, ini harus dibuka, harus dicabut semua ininya. Lama ini prosesnya. Lagian juga punya saya belum ada spare part yang seperti ini. Jadi saya mesti belanja dulu baru bisa. Waduh. Jadi di motor rem kakinya masih berfungsi kan? Iya. Pakai rem kaki saja. Waduh. Kita nggak biasa pakai rem kaki. Kebetulan ya kondisi motor ini yang kita pakai adalah motor jadul, motor Honda. Jadi masih bukan Matic. Jadi remnya rem tangan, terus rem kaki. Rem kakinya masih fungsi, masih, tapi nggak biasa pakai rem kaki. Akhirnya dia menunjukkan di arah sana masih ada bengkel satu. Nah, kita pergi ke bengkel kedua. Di bengkel kedua sudah agak malam ya, sudah jam 8. Tadi bengkelnya sudah beres-beres, sudah mau tutup. Mekaniknya sudah agak tua. Jadi didapatin. Kita kasih keterangan keluhannya. Mas, bisa dibaikin ini rem tangannya atau gimana ini? Diganti barangkali tali remnya atau gimana? Oh, tunggu saya lihat dulu. Dilihatlah. Oh, ini tali remnya saja yang putus, tapi saya nggak menjual ini, nggak ada stoknya spare part yang seperti ini. Jadi bengkel pertama dan bengkel kedua ini pernyataannya sama, nggak ada spare part untuk motor ini. Lagian motormu ini tipe motor zaman dulu, masih ada nggak ini dijual? Jadi gimana? Begini saja, hari Senin itu besok, baru besoknya lagi. Hari Senin, aduh. Sementara aktivitas kita ini mau pergi-pergi berkunjung silaturahmi. Itu di pikiran saya. Aduh, iya Mas, makasih. Balik. Lalu pulang ke rumah. Ternyata di bengkel sebelum rumah ada salah satu bengkel di sana masih buka. Ada 2 orang di sana anak muda. Jadi anak mudanya ini satu yang baikin motor Vespa, satunya ganti ban tables. Kita mampirlah di situ. Dek, boleh digantikan ini? Tunggu, saya selesaikan ini dulu. Ya sudah, saya tungguin. Selesaikan itu mungkin sekitar 10 menitan karena bannya sudah masuk, tinggal ditambah angin. Ditungguin aja. Plep. Udah ditungguin. Udah. Habis itu dia datang. Apa ini keluhannya? Ini tali rem tangannya entah putus atau gimana. Dilihat dulu. Dia lihat dia. Oh, kalau tali rem begini sudah nggak ada diproduksi. Hah? Terus? Tunggu, nanti saya lihat di dalam. Dia masuk ke dalam. Setelah beberapa menit dia datang lagi. Ada talinya, tapi tidak sama dan mungkin setelannya nanti berbeda. Ya coba saja. Berapa biayanya? Kalau dengan ongkos pasang 40.000. Ya sudah, dipasang. Set. Di situ kan berhamburan kunci-kunci, apa-apa di situ. Lalu juga ada apa istilahnya itu? Yang mesin bon, mesin apa saja. Dipasanglah itu. Ternyata nggak lama dipasang.
Terus saya dekati, ini parah nggak ini? Biasa saja ini, gampang. Udah dimasukin itu tali labrangnya, baru sedikit di amplas. Di amplasnya pakai mesin itu ya, mesin di amplas. Setelah itu diikat, ditali, direnggangkan, dibautin, dikencangin, selesai. Wow, selesai. Ini anak muda nih. Sudah Pak. Nah sudah, saya coba. Apa dicoba dulu? Ya dicoba dulu. Nah, remnya pakem, alhamdulillah. Jadi setelah ini anak muda membenerin rem tangan tadi, muncul di pikiran, berkesimpulan, ternyata masa-masa, setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Daya kreatif orang-orang di zaman dulu atau generasi sebelum anak muda ini, namanya kalau nggak salah si Andi, saya sempat tanya. Sebelum dia ini, kreativitasnya mungkin sampai sebatas itu, atau mungkin juga tidak sampai kepikiran untuk membuat kreativitas seperti ini. Tapi di tangan seorang anak muda, mungkin beda kreativitas anak muda sekarang melihat, menghadapi masalah. Suatu masalah dihadapin dengan tenang, dengan cara dia melihat, dengan cara dia dengan keuletan tangan. Tapi ini ya, kok bisanya anak muda bisa lebih kreativitas dari orang-orang tua? Ya itulah makanya orang-orang tua dulu kita hargai, mereka juga punya kreativitas, pengalaman di kehidupan, lalu juga pasti ilmunya banyak, bahkan mungkin juga bisa sebenarnya melakukan hal ini. Tapi entah kenapa anak muda ini lebih bisa gitu, jeli melihat. Jadi saya pikir kreativitas zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Itu mungkin yang dimaksud dengan setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Demikian cerita cuap-cuap kita kali ini. Sebenarnya ini mengisi kekosongan menjelang akhir libur Lebaran. Jadi berterima kasih sudah menyimak. Sekali lagi masih suasana Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Dedi Sapa Teman, yang lebih umumnya Dedi TV, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum. Mana kamera ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di channel Dedi Sapa Teman. Kemari-kemari, kesini lebih ke banyak konten yang banyak bacot sana ngebacot sini,